Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sadaqallahu 'azim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hingga hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yang merupakan bagian daripada ibadah kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallim mutaslima. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah pencerahan bimbingan amalan atau PBA yang Ustaz tidak bisa sebutkan satu persatu, yang Ustaz takdim Ustaz muliakan. Manusia hidup dalam keadaan yang rugi seperti disebutkan dalam ayat Allah yang pendek, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia hidup dalam keadaan compang-camping, tanpa arah, ibarat perahu, tanpa jangkar, tanpa navigator, dan tanpa nakoda. Ini adalah mereka-mereka yang tidak punya kiblat, tidak punya arah. Kehidupan manusia seperti ini. Namun mereka yang ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka yang punya iman dan punya amal soleh dan senantiasa menasihati dalam hal kebenaran, senantiasa menasihati dalam hal berpesan dan berwasiat dengan kesabaran. Mereka inilah yang selamat, yang tidak rugi. Ibarat perahu tertata semuanya, navigatornya, navigasinya, punya jangkar semua, punya cakram semua. Balancingnya imbang dalam perahu itu, dan balancingnya meskipun dengan tekanan ombak apapun bentuknya, dia masih dalam keadaan labil. Ini perahu yang kuat. Artinya manusia dengan goncangan ombak dan badai kemaksiatan yang ada di dunia ini senantiasa tidak pernah ada henti-hentinya di dalam menggoda dan mengelabui hati, maka manusia itu tetap tenang. Karena apa? Karena punya iman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Punya iman. Imannya kuat ini. Siapa yang menggombang-ambingkan, siapa badai, siapa ombak ini, sumbernya dari siapa lagi kalau bukan hamba Allah atau makhluk Allah yang berkhianat dan menentang perintah Allah. Siapa itu? Iblis. Makanya di sini disebutkan isti'adzah. Jadi isti'adzah. Apa isti'adzah itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita sering mendengarkan dengan ayat Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Permohonan kita kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari segala godaan setan dan iblis yang ada. Secara etimologi, mazhar dari kata
Ista'adha atau isti'adha atau yasta'idu yang bermakna permintaan perlindungan dan penjagaan dari sesuatu yang dibenci. Jadi kita minta perlindungan segala sesuatu dengan isti'azah ini, minta perlindungan dengan segala apa yang dibenci, yang Allah tidak sukai. Allah tidak suka dengan hambanya ketika hamba itu berteman dengan iblis, bersenang-senang dengan iblis, bermaksiat dia dengan istri, berzina dengan iblis. Kenapa dengan iblis? Kan dengan zina, meskipun itu manusia dengan manusia, maka siapa di dalam di balik ketiga? Yang ketiga adalah iblis. Dan ketahuilah, segala apa yang terjadi iblis ini masuk dengan suatu hal yang memenuhi dengan aliran darah yang ada. Jadi susah untuk ditekankan, susah untuk disempitkan ketika aliran darah kita sudah membaur dengan iblis. Iblis itu ada di mana-mana. Apapun bentuknya, apa yang terjadi dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, artinya kita berlindung, benar-benar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan setan yang terkutuk. Dalam surat Al-Nahl ayat 98 disebutkan, fa idza qara'ta Qur'ana, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ini makanya ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita berwudu dulu. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Al-Quran itu dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala hal atap dijaga. La yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bisa menyentuh Al-Quran ini illal mutahharun, kecuali harus berwudu dulu. Tanzilu min rabbil alamin, itu adalah wahyu-wahyu Allah yang diturunkan langsung oleh Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Kalau sudah tahu seperti itu, antum mudhinun, apakah kamu masih menyepelekan, meremehkan kejadian seperti ini? Al-Quran adalah penyejuk, Al-Quran adalah penolak segala apa ketika kita diganggu dengan godaan iblis. Makanya kita selalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan ini. Disebutkan di sini fa innahu qara'atul Qur'anan fasta'dzi billahi minasyaitonir rajim. Apabila hendak baca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah, yaitu dari segala sesuatu godaan setan, minasyaitonir rajim, setan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Kalau kita sudah dihinggapi iblis, dihinggapi setan, kemana-mana terasa indah di dunia, tapi bermaksiat terasa enak di dunia, tapi bahkan ketika kita bermunajat dengan iblis ini, munajat sampai dengan iblis, bergaul dengan iblis, satu hari dengan kenyamanan, dengan keindahan dunia, suatu hari sampai pagi suntuk ngobrol, tidak akan pernah ada habisnya. Seneng aja. Innallaha haramal bainal khamri, dengan kita meminum minuman keras, bermabuk-mabukan, seneng aja. Dengan kita menjalankan perbuatan zina, sama pindah laki perempuan pindah ini, enak-enak aja. Dan siapapun sering gagalnya, sekuat-kuatnya iman, sering jatuhnya, gagalnya, yaitu pada tunggangan iblis, yaitu wanita. Maka disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Wahai hamba-hambaku yang beriman, lindungilah kamu dan keluargamu semuanya, kerabat-kerabat semua, saudara-saudara kita, wa ahlikum naro, daripada siksa api neraka. Wa quduhun nasi wal hijarah, wa quduhun nasi wal hijarah, yang bahan-bahannya dari manusia, wal hijarah, dan batu yang manas. Qadon dalam suatu hadis disebutkan kebanyakan penghuni neraka adalah kaum Hawa, kaum wanita.
Karena begitu banyak hal-hal seperti ini, begitu banyak penyakit-penyakit hati, semua sumbernya dari kaum Hawa yang tidak bisa mengekang. Lelaki, suami bisa stres, sumbernya dari mana? Dari kaum Hawa yang tidak bisa menjadi istri yang solehah. Maka mantap sekali kalau sudah bumbu ini diracik dengan ini, diracik ini, dibumbuin lagi sama iblis. Mantap sekali rasanya, nikmat. Nikmatnya itu setanya sebatas dunia. Fata morgana. Innahu lihubbil khairi lasadid. Kehidupan adalah kemewahan di dunia, mencintai harta berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa khusila ma fis sudur. Kita tidak mikir kalau nanti kita mau dibangkitkan dari alam kubur itu bagaimana situasi kita, bagaimana amaliyah kita, bagaimana zikri kita. Sudah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah zikran katsiran, zikran katsiran. Wahai hamba-hambaku yang bertakwa beriman, fikirlah sebanyak-banyaknya zikran katsiran wasabiqu bukrata was, dan bertasbih pagi sampai malam. Artinya apa? Agar hati kita ini terisi. Jangan sampai termasuk dengan bisikan-bisikan iblis. 1 detik kita lengah, iblis masuk. Lewat saluran darah. Lewat dalam suatu hal. Banyak sekali nanti kalau kita bahas. Iblis itu macam-macam. Ada iblis namanya wasnan. Iblis ini, iblis. Ini tugasnya sendiri-sendiri. Ngeri. Iblis sudah punya statement. Sudah punya perlindungan. Sudah punya penjagaan tersendiri. Di dalam sepak terjangnya melawan pasukan manusia. Makanya ketika kita takut sama hal-hal seperti itu, tidak ada kalahnya ketika kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mengalahkan semua itu? Kita ngaji. Hati kita isi dengan ayat-ayat Allah. Sehingga tidak ada satu tempat pun yang terhuni atau akan dihuni oleh iblis, sehingga hati kita dingin, adem ayem. Coba rumah, kalau ketika rumah itu sering dipakai sholat, sering dipakai tahajud, sering dipakai sholat hajat, sering dipakai sholat jamaah, sering dan penghuninya mereka selalu membaca Al-Quran, maka rumah itu adem ayem. Adem ayem. Beda dengan rumah yang kagak pernah dipakai membaca Al-Quran, kagak pernah dipakai ini. Situasinya seperti gelap, horor, mencerminkan nuansa-nuansa yang mistis, tidak bisa terpecahkan, dan bahkan menimbulkan suatu fitnah. Apa fitnahnya? Fitnah dunia juga fitnah akhir. Itu filan rumahnya kayak tapi pelihara demit, padahal belum tentu dia, karena rumahnya tidak pernah dipakai ngaji sehingga terkesan horor. Dan barang halus setan ini suka sekali dengan hal-hal seperti itu. Apalagi sampai rumah di depan ada patungnya. Rumah di depan ada apa itu? Topengnya. Iblis suka sekali dengan hal ini. Nuansa-nuansa mistis tercerminkan, terpancarkan. Beda dengan ketika kita masuk ke pondok pesantren atau ke rumahnya ulama atau ke rumahnya kiai atau ke rumahnya orang soleh. Di situ Masya Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Berkumpullah kita hamba pada hamba-hamba Allah yang soleh, yang jujur dalam kehidupannya. Tidak pernah merasa takut kecuali sama Allah, illallah, kecuali sama Allah. Tidak pernah punya rasa takut apapun bentuknya. Maka di sini sering kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nuansa terasa indah. Nikmat fitriyah membaur dengan nikmat ikhtiariyah. Nikmat ikhtiariyah membaur lagi dengan nikmat alamah. Nikmat alamah bersatu dengan nikmat diniyah. Nikmat diniyah bersatu lagi dengan nikmat ukhrawiyah. 5 nikmat kita syukuri. Kita bisa mensyukuri. La in syakartum la azidannakum. Rezeki berlimpah, semuanya banyak. Cukup semuanya. Bisa beli ini, bisa beli ini. Cukup bisa mensyukuri nikmat Allah. Mereka ini fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan. Wala takfurun, dan tidak melakukan segala perbuatan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujung-ujungnya adalah menjalankan kemaksiatan. Dijauhi hal seperti ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam surat Al-Isra. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, ibadi hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan. Kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Wakafa birabbika wakila, wakafa birabbika wakila, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Yang menjaga kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan hanya siapa? Pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai hambaku, minta pertolongan hanya kepadaku. Dengan tidak meninggalkan salat dan tetap pada posisi yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah bersama hambanya yang sabar. Sudah jelas di sini disebutkan berbagai macam segala sesuatu yang harus kita pahami, harus kita mengerti. Sehingga kita tidak gagal fokus, tidak gagal paham, sehingga fokus hanya munajat kepada Allah, bukan munajat sama iblis. Dikit-dikit minta inginnya apa? Inginnya sedikit-dikit, inginnya cepat, instan. Padahal perbuatan yang berbau instan, cepet-cepetlah, cepet-cepetlah. Ini senantiasa lebih cenderung dengan perbuatan iblis. Antum ingin kaya sekarang, insan sekarang kaya, tapi harta sifatnya fata morgana. Apakah harta nanti bermanfaat ketika antum meninggal? Antum meninggal kala idza balaqati taruk wa qilla man raqwadana anahul firaq. Semua mati, semua ditinggal. Malah hartanya dipakai rebutan, hartanya nggak jelas. Kita yang sudah meninggal, hancur leburlah kita. Kenapa? Yang kita tinggalkan nggak ada fadilahnya sama sekali. Bahkan menimbulkan banyak mudarat. Baik pada turunan kita, baik pada istri kita yang kita tinggalkan. Menimbulkan suatu pertikaian, pertengkaran, dan tidak bisa menyatukan segala ukhuwah yang ada. Maka ahli kubur di sana akan menangis. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, kalau kita sudah tahu seperti ini, mari kita pilah, mari kita pilah. Sesuatu yang nggak penting buat kita, jangan sekali-kali kita pelihara. Sesuatu yang penting buat menuju munajat kepada Allah, mari kita terapkan, mari kita kuatkan berdasarkan iman-iman yang ada. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Kalau sudah tahu seperti ini, kita kembali ke dalam surat Al-Imran ayat 132, 33, 34. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera, kita segera minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita merasa diri kita salah. Karena kalau ketika kita merasa diri kita banyak kesalahan, maka artinya kita menjadi hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun arduhas samawati wal ardu, dan surga yang luasnya bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, disiapkan hanya orang muttaqin yang beriman bertakwa. Kalau kita seperti itu, kita bertobat pada Allah, bersegera untuk memperbaiki diri kita. Kita golongan hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana golongan hamba Allah yang bertakwa? Alladzina yunfiqu fis-sarra'i wad-dharra'i, orang yang satu yang semau menginfakkan hartanya dalam keadaan senang dan susah. Wal khadimanal ghaidha, dan orang yang menjaga amarahnya. Wa afinina 'anin nas, dan orang yang saling memaafkan di antara sama. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan inilah Allah itu mensukai hal yang berbau kebaikan seperti ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat buat kita di dalam penjelasan seayat yang mungkin ini akan bisa menegaskan kita untuk berbuat lebih hati-hati ke depannya, dengan senantiasa ketika kita melangkah keluar rumah dengan tujuan ibadah, senantiasa mengucap, lisan kita mudah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memulai suatu pekerjaan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Segala pekerjaan ucapkan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Melangkah, meninggalkan istri, meninggalkan anak dengan ciuman, dengan mulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan jadikan sebagai hamba Allah yang tetap ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.